Halo, hari ini kita akan belajar tentang kafta. Sebelumnya, perkenalkan ada anggota dari kelompok kami yaitu Maulana, Alfian, Riyadi, Marsha, Cantik, Iqbal, Rasya, Syarifna, dan juga Syarifah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang CAFTA. Jadi, apa itu CAFTA? CAFTA adalah singkatan dari China ASEAN Free Trade Area, yaitu kesepakatan perdagangan bebas multilateral antara China dan negara-negara ASEAN. Tujuan utama pembentukan CAFTA adalah untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dengan tarif rendah atau nol agar perdagangan di antara negara-negara anggota berjalan lebih lancar dan kompetitif. Sejarah perkembangan. Jadi, gagasan pendirian CAFTA itu berawal dari keinginan Cina dan beberapa negara di anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam perdagangan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Framework Agreement atau perjanjian kerangka untuk kerjasama ekonomi yang komprehensif antara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok ditandatangani pada 4 November 2002. Dan pembentukan CAFTA secara resmi terbentuk sebagai sebuah kawasan perdagangan bebas. Jadi, pada tahun 2007 ketika KTT ASEAN di Filipina, perjanjian CAFTA ditandatangani. Mulanya, anggota inti adalah Cina dan beberapa negara ASEAN lainnya. Seiring waktu, anggota ASEAN lain juga bergabung sehingga cakupan CAFTA semakin melebar. Tujuan CAFTA: menghilangkan hambatan perdagangan, mengurangi atau menghapus tarif bea masuk dan hambatan non-tarif lainnya pada barang dan jasa, meningkatkan investasi, mempermudah arus investasi di antara negara-negara anggota, memperkuat kerjasama ekonomi, memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, serta sektor lainnya seperti pertanian, kehutanan, jasa, dan pariwisata, menciptakan transportasi, membangun sistem perdagangan yang transparan untuk mempermudah pengawasan. Strategi Cina dalam CAFTA yang pertama yaitu Cina menjalankan politik luar negeri yang proaktif dengan fokus pada penguatan hubungan ekonomi dan politik. Kedua, Cina melakukan pendekatan bilateral dengan setiap negara anggota ASEAN secara individual sehingga hubungan bisa lebih personal dan efektif. Ketiga, yaitu Cina melaksanakan program EHP atau Economic and Humanitarian Programs yang meningkatkan kerjasama ekonomi sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan. Strategi Cina dalam CAFTA yang keempat yaitu Cina menaati dan menjalankan aturan organisasi internasional untuk menjaga legitimasi dan reputasinya. Yang kelima yaitu Cina mendanai berbagai proyek besar antara Cina dan ASEAN yang sekaligus meningkatkan ketergantungan ekonomi kawasan terhadap Cina. Strategi ini juga mencakup upaya untuk mengisolasi Taiwan secara ekonomi, sehingga posisi Cina lebih kuat dalam upaya reunifikasi di masa depan. Kesimpulannya yaitu strategi Cina dalam CAFTA adalah memperkuat posisi geopolitik dan ekonomi melalui pembentukan integrasi ekonomi terbesar di dunia, mengisolasi Taiwan secara ekonomi, dan mempromosikan diplomasi infrastruktur seperti proyek kereta api untuk memperdalam ketergantungan di kawasan. Dampak CAFTA yang pertama yaitu peningkatan perdagangan. Perjanjian ini dapat meningkatkan volume perdagangan antar negara karena semakin banyak produk lokal yang bisa diakses pasar regional dan internasional. Yang kedua yaitu peningkatan daya saing. CAFTA dapat meningkatkan daya saing industri di antara negara-negara anggota. Yang tiga yaitu ketergantungan ekonomi. Terjadinya peningkatan saling ketergantungan ekonomi antara ASEAN dan Cina. Dampak bagi Indonesia. Dampak positif yang pertama, kemudahan akses pasar ekspor ke Cina dan negara ASEAN lain, sehingga peluang ekspor meningkat. Yang kedua, penurunan tarif impor bahan baku atau barang modal yang dibutuhkan pelaku industri dalam negeri. Yang ketiga, mendorong persaingan dan efisiensi industri lokal agar lebih inovatif dan produktif. Yang keempat,
Kesempatan bagi investasi asing masuk ke Indonesia melalui kemitraan atau joint venture. Dampak negatif yang pertama, produk lokal bisa terkoreksi oleh barang impor yang lebih murah atau lebih kompetitif, sehingga beberapa industri domestik bisa tertekan. Yang kedua, ketidakmerataan manfaat. Industri besar atau skala ekspor mungkin lebih siap, sedangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM bisa kesulitan. Yang ketiga, ketergantungan pada impor bahan baku atau komponen dari Cina atau negara ASEAN bisa meningkat. Yang keempat, perlu penyesuaian regulasi dan proteksi yang proporsional agar industri lokal tidak terlalu dirugikan. Jadi ini adalah peta kawasan perdagangan bebas ASEAN Tiongkok atau CAFTA. Kesimpulan, CAFTA adalah kerjasama perdagangan bebas antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang bertujuan meningkatkan arus barang, jasa, dan investasi dengan menurunkan hambatan tarif. Bagi Indonesia, perjanjian ini membuka peluang ekspor dan investasi, namun juga menimbulkan tantangan bagi industri lokal yang harus bersaing dengan produk impor. Agar manfaatnya maksimal, Indonesia perlu memperkuat daya saing industri, mendorong inovasi, dan melindungi sektor UMKM secara proporsional. Jadi itu adalah presentasi dari CAFTA. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa kembali. Dadah!